Baik, selamat malam semuanya. Saudara-saudara, kata iman itu merupakan kata yang cukup sering ya dikatakan oleh anak-anak Tuhan. Kita harus beriman. Ayo, pokoknya beriman deh bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kita doakan, makanya begitu ya pokoknya. Nah, sekarang saudara kita akan coba belajar dari sudut pandang firman Tuhan. Apa sih artinya kalau saya katakan saya beriman? Saya ingin bacakan saudara dari Ibrani 11 ayat yang pertama terlebih dahulu. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara perhatikan ada kata kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, tentu kalau kita bicara tentang iman yang dikatakan ini soalnya ini dasarnya. Nah, iman itu tidak berarti iman yang kosong. Jadi pada waktu kita bilang saya percaya, ada kaitannya dengan percaya, iman itu saya beriman, saya percaya, ada isinya. Yang pertama, saudara, tentu kita percaya kepada siapa. Nah, ini kita percaya kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan saya, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Berarti dia yang betul-betul yang memegang kendali. Kita mempunyai pengetahuan tentang siapa yang saya percaya. Nah, ini pertama pengetahuan. Lalu yang berikutnya adalah kita juga memahami. Jadi kita paham, oke, kalau Tuhan sebagai pencipta saya, berarti Tuhan yang paling tahu segala sesuatu tentang saya. Tuhan yang paling tahu bahkan segala sesuatu tentang yang diciptakannya, termasuk dunia dan segala isinya yang saya bisa jangkau dengan panca indera saya maupun yang saya tidak bisa jangkau dengan panca indera saya. Begitu luas dan begitu luar biasa. Dan dia tahu segala sesuatu. Dan dia yang mengendalikan segala sesuatu. Semuanya ada di dalam genggaman Tuhan, kendali Tuhan. Dan bahkan dia juga yang menentukan tujuan. Sehingga apa yang dia lakukan, dia tahu betul semuanya adalah untuk yang terbaik sesuai dengan tujuan dari penciptaannya dia. Nah, saudara dikatakan iman adalah dasar. Jadi, pada saat kita mengetahui dan kita memahami siapa yang kita percaya ini, lalu yang ketiga adalah kita percaya, kita menerima, saudara. Dan kalau pada saat kita terima, oke, saya menerima engkau, saya percaya, dan artinya adalah kita menyerahkan diri kita di bawah kendali siapa dan apa yang kita percaya ini. Bagaimana kita mempercayai Tuhan ini. Dan kita betul-betul menerapkan semua pengetahuan dan pemahaman kita terhadap siapa Allah itu di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Makanya disebut, ingat dulu pernah saya membawakan satu tema dengan pernyataan, kalau kita mengenal Allah dengan benar, maka kita kenal diri kita dengan benar, dan kita akan bersikap menjadi orang-orang yang tahu diri. Nah, itu pemahaman artinya iman sebagai dasar. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh, saudara, yang dibicarakan tentang orang percaya atau siapa yang percaya kepada Allah. Nah, yang pertama, saudara, saya ingin mengajak kita melihat Yakobus, saudara. Di Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 bilang begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Oh, itu baik. Percaya hanya ada Allah, tidak ada yang lain, ya. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, lalu di ayat 20 dikatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengaku sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Karena sebelumnya itu bicara tentang konteks bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Dengan kata lain, apa yang kita percaya, yang tadi itu ya pengetahuan dan pemahaman, itu diaplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita hidup sesuai dengan siapa yang saya percaya, yang saya tahu dan saya pahami, yang saya kenal, di mana saya punya relasi dengan dia, dan saya hidup berdasarkan relasi itu. Nah, beda sekarang iman setan, saudara. Dikatakan dia tahu, saudara, sebelum murid-muridnya betul mengenal Tuhan Yesus, siapa? Yang kenal duluan siapa? Setan. Takut mereka, gemetar dan minta supaya jangan diusir ke neraka. Ya, saudara, kita lihat betapa setan itu tahu siapa Allah, tahu. Dan yang celaka, lihat saudara,
tahu, mereka takut, mereka gemetar, tapi apakah mereka mentaati? Mereka mencintai Tuhan. Mereka hidup berdasarkan agenda Tuhan. Tidak. Mereka takutnya adalah bukan takut hormat, takut disertai dengan kegentaran dan cinta kepada Tuhan, bukan. Tapi takutnya takut dihukum. Nah, saudara, ada orang-orang juga yang dalam relasi dengan Tuhan, dia taat, dia melakukan segala sesuatu, bukan karena cinta Tuhan. Padahal seharusnya kalau iman yang benar, yang sebagai dasar kepercayaan kita, seharusnya kita sadar bahwa yang Tuhan mau dari kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, sebagai ciptaannya adalah mencintai dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau kita cinta seperti itu, maka kita melakukan firman Tuhan. Semua kita akan taat pada semua yang Tuhan mau dari kita. Karena tujuan kita adalah apa hidup ini? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau setan ini kan beda. Saudara, kita lihat, dia takutnya takut dihukum. Nah, jangan sampai saudara dan saya ngaku anak Tuhan, tapi taat karena siapa? Takut dihukum. Takut nanti saya tidak diupahi. Saya tidak diberkati dengan pemahaman bahwa berkat itu saya mendapatkan hal-hal yang nyaman buat fisik saya. Secara materi, secara kesehatan. Pokoknya saya itu selalu hidup aman, tentram, dan damai. Nah, supaya saya tetap hidup aman dan tentram dan damai, maka saya mesti baik-baik sama Tuhan. Ya, Tuhan mau apa saya taati. Takut dihukum. Kalau dihukum, nanti diangkat semuanya yang saya inginkan. Nah, itu sama dengan iman setan tuh, saudara ya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah, saya akan mengambil contohnya, yaitu tentang imannya Yusuf. Kita kembali ke Ibrani 11 tadi ya. Ibrani pasal yang ke-11, kita coba lihat ayat yang ke-22. Ibrani 11 ayat yang ke-22. Di situ dikatakan demikian. Karena iman, maka Yusuf menjelang kematiannya, menjelang matinya, memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Itu kita tahu bahwa Yusuf minta, ingat ya nanti, pada saat kamu kembali ke tanah perjanjian. Mereka belum balik tuh, masih ada di Mesir. Pada saat, tapi Yusuf percaya betul, dia percaya kepada rencana agung Allah, dia percaya kepada penggenapan dari rencana agung Allah itu, bahwa Allah pasti ya semua janjinya digenapi. Maka dia katakan, nanti kalau saya mati, bawa tulang-tulang saya ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Tapi sekarang tunggu dulu saudara, apa yang Yusuf alami selama hidupnya? Pada waktu dia katakan dia beriman, dia percaya, disebut teladan iman oleh Tuhan. Bayangkan, tadinya dia anak konglomerat, semua baik-baik saja. Dia seorang yang berusaha untuk hidup takut kepada Tuhan, untuk jujur. Lalu saudara, apa yang terjadi? Dijual sama orang saudara-saudaranya yang iri kepada dia. Lalu jadi budak. Bayangin, dari anak yang sangat kaya dan anak kesayangan dari orang kaya itu, lalu sekarang dia menjadi budak. Sepertinya mimpinya, lalu semuanya yang tadinya dicita-citakannya, bisa jadi kalau itu cita-cita dia, saudara, dia hidup berdasarkan cita-cita dia, ingin selalu aman, tentram, dan damai, maka dia pikir, ya ampun, saya jadi budak sekarang. Nah, lihat saudara, pada waktu dia dijual menjadi budak, budak itu disamakan, disikapi oleh orang-orang yang punya budak itu sama kayak barang, karena dia beli kan. Jadi terserah sama dia mau diapain, dan tidak ada hukuman bagi tuan yang memperlakukan budaknya semena-mena pada waktu itu. Nah, sekarang itu adalah status daripada Yusuf. Lalu kita lihat bagaimana Yusuf tetap aja, dia percaya kepada Allah, dia hidup berdasar sebagai orang yang takut kepada Tuhan. Ini adalah imannya, maka dia hidup berdasarkan dan sesuai dengan imannya, dengan siapa yang dia percaya dan siapa yang dia pahami dan dia terapkan. Makanya dia tetap menyatakan, saya tetap mau hidup. Makanya waktu digoda oleh istri Potifar, dia bilang, bukan persoalan Potifar tahu apa enggak, tapi ini saya anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, ketahuan apa tidak, saya sebagai umat Tuhan dengan iman, yang beriman kepada Tuhan yang saya percaya, maka seharusnya saya selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Karena itu dia di penjara.
Tapi dia tetap terus mengandalkan Tuhan, hidup berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Dia tetap cinta Tuhan, dia tetap taat Tuhan. Dia demonstrasikan di depan kepala penjara, sampai kepala penjara itu mempercayai dia dan bilang, waduh ini Tuhannya. Lihat saudara, termasuk Firaun. Mereka mempercayai Yusuf karena Yusuf mendemonstrasikan imannya yang mengandalkan Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhannya Yusuf yang mengendalikan hidup Yusuf, maka Yusufnya dipercaya. Sampai pada akhirnya saudara, kalau saudara baca di Kejadian di pasal yang terakhir, kan ini pernyataan dari Yusuf, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan terlibat dalam segala sesuatunya untuk menggenapi rencana Tuhan bagi umatnya. Jadi kalau saya melihat ini saudara, Yusuf itu membiarkan dirinya menjadi tanah liat, karena itu yang Tuhan bilang, engkau adalah tanah liat dan aku penjunan. Dia percaya kepada Tuhannya. Dia tahu di tengah segala situasi, kan situasi dan kondisi yang dia hadapi, itu situasi dan kondisi yang bisa dihadapi oleh siapa saja di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Kita berhadapan dengan orang-orang yang jahat. Kita berhadapan dengan situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Bisa ada sakit penyakit dan sebagainya. Tapi lihat saudara, orang yang beriman, iman yang benar, iman yang percaya kepada rencana agung Allah, membiarkan dirinya kalau memang Tuhan mau pakai saya di dalam segala apa yang Tuhan izinkan terjadi ini, maka dia biarkan dirinya menjadi tanah liat di tangan Allah untuk dipakai sebagai alat kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa ya saudara ya, seseorang yang membiarkan dirinya dikendalikan oleh Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Lalu sekarang yang ketiga saudara, yaitu imannya Rahab. Saudara lihat pasal 11 Ibrani tadi, ayat yang ke-31. Di ayat yang ke-31 ini dikatakan demikian. Kalau saudara perhatikan, sebelumnya tuh ngomongin Musa, saudara. Kayaknya tuh, waduh, luar biasa, begitu ya. Udah tuh mencapai, lihat orang-orang yang kita kenal, oh iya benar dia luar biasa. Oh dia benar luar biasa. Sekarang, lihat saudara, di ayat 31, lalu ditutup dengan ini, dikatakan, karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Kenapa sampai Rahab? Memang seterusnya nanti yang lain sih nggak dijelaskan sampai lebih rinci begini, begitu ya, karena oh ya nanti ada lagi siapa disebutkan hanya namanya. Tapi ini Rahab. Lalu kita lihat disejajarkan dengan Abraham, ada Musa, ada Yusuf, dan perempuan ini dikatakan apa? Perempuan sundal. Saudara, ini adalah peristiwa Yeriko. Rahab itu tinggal, lihat saudara, Rahab itu tinggal di tembok Yeriko. Kalau tembok Yeriko itu bisa jadi rumah, berarti saudara itu tembok itu tebal sekali. Makanya Rahab bisa tinggal di tembok itu. Nah sekarang saudara, ada orang yang kelihatannya mau masuk, mau menyerang. Nah sekarang orang Israel ini tidak terlatih untuk berperang. Sedangkan dia ada di Yeriko dengan raja dan pasukannya yang terlatih untuk berperang. Dan senjatanya juga lebih canggih di dalam konteks pada waktu itu dibandingkan dengan Yosua ini dengan semua orang Israel yang lainnya. Dan dia melihat orang ini cuma keliling begitu ya. Tiup trompet, bunyi-bunyian. Secara manusia, saudara, dia seharusnya lebih mengandalkan rajanya, lebih mengandalkan pasukan dari rajanya, dan lebih mengandalkan tembok ini. Dia tinggal di tembok itu, saudara. Dikatakan ini mereka ini bukan orang yang punya bom, punya nuklir, begitu ya. Jadi, iya, bagaimana bisa mereka melalui tembok yang tebal ini? Saudara, kita lihat. Rahab tahu, dia punya pengetahuan, dia dengar, dan dia paham. Dan setelah dia tahu dan dia paham tentang Allahnya orang Israel, iya ini tembok, betul kuat, betul rajanya itu punya pasukan yang luar biasa. Tapi Allahnya umat ini, Allah yang dipercaya umat ini,
ini semua tembok sama pasukan itu nggak ada apa-apanya. Makanya dia lebih mengandalkan Allah. Dia tahu, dia mengenal, dia paham, dan dia hidup berdasarkan pengenalan itu. Dia lebih percaya dibandingkan dengan secara manusia. Seharusnya dia lebih mempercayai tembok dan tentara itu. Saudara, bagaimana dengan iman kita? Dalam perjalanan hidup kita ini, ada saatnya kita melihat bahwa saya harus mempercayai yang lebih masuk akal buat saya. Saya harus lebih mengandalkan kebisaan. Lalu apa segala hal yang saya lihat bahwa ini lebih masuk akal untuk bisa menyelamatkan saya. Untuk bisa saya menjalankan hidup saya ini sebagaimana seharusnya. Saudara, Rahab, dia lebih percaya kepada Tuhannya dibandingkan dengan segala sesuatu yang bisa terlihat dan lebih masuk akal. Ada saat-saatnya di dalam hidup kita ini, Tuhan mengkondisikan kita atau mengizinkan, itu lebih tepat, mengizinkan kita ada di dalam satu situasi. Dengan kata lain, Tuhan tidak intervensi. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi dalam hidup kita, dan Tuhan ingin melihat bahwa iman yang disertai perbuatan itu, di mana kita lebih percaya kepada Tuhan dibandingkan kepada orang, dibandingkan kepada hal-hal yang secara akal budi itu lebih masuk akal. Tapi ada saatnya dan seharusnya setiap saat malahan saudara dan saya lebih mengandalkan Tuhan. Dan ada saatnya juga kita menjalani kehidupan ini seperti apa yang dialami Yusuf. Semua tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Ada saat-saat yang tidak nyaman. Tapi bisa jadi ada saat-saat yang nyaman. Tapi bagaimana Yusuf membiarkan dirinya menjadi tanah liat. Baik di saat yang nyaman maupun di saat yang tidak nyaman. Dia biarkan dirinya ada di dalam rencana agung Allah. Dan biarkan dirinya dipakai. Terserah Tuhan mau bagaimana. Yang penting kehendak Tuhan terjadi dalam hidup saya dan juga dalam hidup anak-anak Tuhan yang lainnya. Kiranya saudara dan saya jangan punya iman seperti setan. Mengatakan, ya saya percaya Tuhan, saya percaya Tuhan. Dikatakan, saya percaya Tuhan. Tapi hidupnya seperti orang ateis. Orang yang tidak percaya Tuhan. Hidup seenaknya, hidup bikin aturan main sendiri, dan tidak menyerahkan dirinya untuk menyenangkan hati Tuhan. Iman seperti apa yang saudara dan saya miliki? Apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Dan biarlah saudara dan saya betul-betul memiliki iman yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Rahmiati untuk penjelasannya tentang aneka iman ini. Kita mendengar dari beberapa contoh tokoh Alkitab dan juga di bagian pertama tadi ya tentang setan juga percaya. Nah, ini iman yang bisa akhirnya kita perbandingkan dan kita definisikan dengan lebih dalam lagi berkaitan dengan iman Kristen kita yang menghidupi dan dihidupi di dalam segala ketaatan kepada Allah. Jadi, terima kasih Bu Rahmiati. Nah, ini ada sebelum saya mengajukan pertanyaan, ada beberapa komentar dari Ibu atau Saudari atau Saudara Maria Hartono. Sangat menginspirasi, Yusuf hanya mengandalkan Tuhan dan tidak sombong. Yusuf tahu dirinya baru dibentuk Tuhan untuk ikut rencana Tuhan. Nah, berkaitan dengan ini Bu, berkaitan dengan pernyataan ini. Ketika kita bicara tentang Yusuf gitu ya Bu, nah, bagaimana apakah, ini kan kalau tadi Ibu jelaskan juga kalau ada saat-saat di mana kita ada dalam situasi yang tidak enak, keadaan sekitar kita ya pokoknya nggak enak ya atau nggak ideal sesuai dengan yang kita pikirkan. Nah, Yusuf itu punya ketahanan yang luar biasa, punya iman yang luar biasa, Bu. Nah, dalam kehidupan sekarang nih, bukan godaannya juga mungkin bentuknya beda, tapi prinsip godaan itu kan bisa sama gitu ya dari sepanjang zaman. Nah, bagaimana orang-orang muda saat ini, Bu, yang sedang ada dalam situasi yang
mirip-mirip dengan Yusuf yang kayaknya aduh capek gitu ya, atau kayaknya udah nyerah aja deh, lebih baik ikut cara dunia tuh lebih cepat, cara dunia tuh kayaknya lebih efektif dan efisien gitu ya daripada mempertahankan iman. Nah, ini bagaimana Bu di masa-masa ini, kayaknya apalagi Yusuf ini Iya, kan sendirian gitu. Kita sendiri aja iya. kayaknya waduh semakin terpuruk gitu Bu. Ya, ini bagus sekali, itu bagus sekali ya, pertanyaan yang bagus. Nah, kita mesti ingat begini nih, kenapa sampai kita punya pikiran seperti itu? Oleh karena kita itu bercabang. Nah, ingat saya pernah memberikan analogi, misalnya kalau ke arah sini adalah arah di mana kita hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu hidup untuk Tuhan, dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, ya. Nah, Tuhan di dalam menyenangkan hati Tuhan ini, Tuhan memberikan firman Tuhannya. Firman Tuhan ini sebagai buku petunjuk untuk bagaimana saya menjalani hidup ke sini. Ya, sehingga orang-orang yang di sini di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun, ya, melihat bahwa aturan main Tuhan dengan arah hidupnya itu nyambung. Nah, sehingga dia tidak melihat bahwa kayak Yusuf, kayak Paulus gitu kan. Paulus kan didera, di apa, pokoknya waduh, kayaknya abis-abisan benar begitu loh ya. Tapi dia bilang apa? Semua adalah sampah dibandingkan pengenalan Kristus. Dia tidak melihat aturan main Tuhan, tujuan Tuhan itu tidak nyambung dengan apa yang sedang dijalaninya. Karena arahnya ke sini. Nah, kenapa kita punya pikiran, kenapa begini ya, aduh susah. Karena apa? Kita itu pakai firman Tuhan, ya, karena iman tadi kan sebagai dasarnya ya fungsi firman Tuhan kan yang menguasai iman itu, begitu ya. Tapi kita hidupnya untuk hidup ke arah sini. Hidup ke arah sini ya, kan ini fokusnya di saya, yaitu pokoknya yang enak buat saya, yang menyenangkan buat saya, hidup itu tidak boleh ada malapetaka, ada yang jahat-jahat, ada sakit penyakit, gitu kan, ini arah yang ke sini. Semuanya harus pokoknya saya aman, tentram, dan damai selamanya. Ya nggak nyambung firman Tuhannya dengan hidup saya ini. Jadi sama waktu itu saya pernah ngomong kalau tidak salah bahwa ini buku petunjuk buat pakai mobil. Kita pakai buat motor, ya nggak nyambung begitu. Nah, kita ini pakai dasar firman Tuhan, iman ini yang berdasarkan firman Tuhan, tapi pakai hidup untuk ke arah sini, ya nggak nyambung. Makanya terus jadi kita bilang, aduh kenapa begini, capek deh. Dan saudara, Paulus kan nggak pernah ngomong begitu. Yusuf enggak. Bahkan di sini kita lihat bahwa hidup di sini bukan ada jeleknya, kadang juga menyenangkan kan, dia lalu diangkat dari tangan kanannya Firaun. Tapi tetap dia pakai aturan yang sama, begitu loh. Enggak terus, wah sekarang udah dia punya kuasa, punya apa, terus dia hidup seenaknya. Enggak, tetap pakai saya tahu, saya adalah anak Tuhan, saya umat Tuhan, saya harus hidup ke arah sini. Begitu. Wow, terima kasih Bu. Ini saya lanjutkan pertanyaannya Bu. Ini bicara tentang Yusuf, Paulus, hubungannya apa ya Bu ya ketika seseorang ini, khususnya misalnya orang muda gitu ya, kan pasti hidupnya rindu misalnya mengalami peningkatan, baik itu secara ekonomi, secara karir, atau bahkan iman begitu ya. Itu kan sesuatu yang diidamkan dan diimpikan gitu. Bagaimana saya memiliki hal-hal yang saya bisa nikmati dalam iman bersama dengan Tuhan seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab tadi. Nah, bagaimana Bu? Apa kaitannya dengan orang yang mempertahankan itu dan bisa dipercaya? Orang yang bisa dipercaya itu mendapat sesuatu yang dalam tanda kutip kemujuran atau sesuatu yang Tuhan bukakan kesempatan. Nah, apa hubungannya sama tadi Yusuf itu luar biasa Bu? Jadi gini, kan intinya di sini. Firman Tuhan kan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi tidak salah bahwa orang di sini, karena kalau kita baca di firman Tuhan, ya di Alkitab dari Kejadian itu sampai Wahyu, pada saat Tuhan memakai orang, ya Tuhan selalu mengajarkan bahwa setiap orang, misalnya pada waktu pembangunan Bait Allah, gitu ya, Tuhan selalu bilang, kalau kamu cari tukang kayu, cari profesional. Jadi cari ahlinya. Tapi di titik tolaknya adalah, tapi ini orang mesti takut kepada Tuhan. Orang yang dikuasai oleh roh Tuhan.
Lalu tuh kita lihat di bagian firman Tuhan lain, Tuhan juga it's okay kamu mau kerja lalu berhasil sampai tahap tertentu, seperti ya bisa jadi ada yang jadi Matius pegawai pungut cukai, ada Zakius kepalanya. Tidak dipersoalkan oleh Tuhan mengenai hal itu. Jadi dengan kata lain, kita boleh ingin punya karir, punya apa, tapi itu motivasi dan tujuannya itu mesti ke arah sini. Itu yang pertama. Bahwa saya mau itu dengan, tapi kan kalau Tuhan mungkin kan, jadi kan Tuhan yang paling tahu. Kan kalau kita percaya bahwa Dia yang paling tahu bahwa bagaimana hidup di dalam agenda Dia, di dalam rencananya, maka kayak Yusuf, ya ada saat di mana dia harus dibawa, dia jalani sebagai tanah liat. Karena dia hidup berdasarkan agenda Tuhan, rencana Tuhan. Jadi sehingga ini jadi bedain begini. Saya punya karir, Yusuf menjadi tangan kanan Firaun, tetapi itu bukan segala-galanya buat dia. Itu bukan hartanya. Hartanya tetap Tuhan. Sehingga kalau hartanya adalah tetap Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan, mau di penjara, mau jadi budaknya Potifar, mau jadi tangan kanannya Firaun, jadi penguasa di Mesir, tetap aja hatinya ada di mana. Nah, itu yang Tuhan lihat sebenarnya. Jadi it's okay kalau sebagai anak muda bahwa, waduh saya ingin jadi yang terbaik. Jadi yang terbaiknya itu kenapa? Terbaik supaya orang lihat saya, supaya saya menonjol, supaya saya dipuji-puji, supaya saya dianggap, dihargai. Nah, itu kan jadi salah kaprah. Tetapi kalau Tuhan, inilah saya. Terserah Tuhan mau pakai saya sebagaimana adanya, sesuai dengan rencana Tuhan. Saya akan pokoknya berikan yang terbaik. Saya akan kerjakan apa yang Tuhan sodorkan, segala kesempatan yang Tuhan berikan. Saya akan kerjakan, berikan yang terbaik. Nah, tapi Tuhan tahu hati saya ada pada Tuhan. Jadi ingat dulu saya pernah ngomong, semua yang Tuhan percayakan, baik pekerjaan, studi, apapun itu, ingat itu cuma taman. Taman yang dipercayakan oleh Tuhan untuk dikelola. Jangan hati kita melekat kepada taman. Tetap harus kepada yang punya taman. Kita harus tetap dekat kepada Dia. Sehingga Tuhan melihat bahwa, ya betul, Tuhan adalah segala-galanya. Hati kita tetap cinta Tuhan, itu ya, yang segenap-segenap itu. Bukan cinta taman, gitu ceritanya. Wow. Terima kasih Bu. Ini menarik sekali. Ini setidaknya ada 2 pertanyaan Bu. Ini yang pertama, apakah ini ada hubungannya ketika orang di zaman ini ya berasumsi atau menafsirkan dengan salah, ketika misalnya tadi kan Ibu sampaikan misalnya itu hidup sesuai dengan agenda, ada orang yang karena takut dihukum. Nah, hubungannya apakah memang ini terpola begitu ya Bu? Apa tadi yang saya sampaikan salah menafsirkan misalnya di dalam Ulangan 28 tentang berkat dan kutuk gitu ya. Kalau kamu gini diberkati, kalau ini dikutuk. Nah, apakah itu pola itu yang jadi sesuatu yang masih terus membayangi dan bahkan bukan membayangi, tapi itu jadi sesuatu yang dimaknai dalam kehidupan beberapa orang Kristen, atau bagaimana Bu? Betul. Pertama, pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita di arah yang salah, pola pikir kita adalah pola pikir kerja, transaksional. Itu yang kita kenal. Jadi, kalau saya kerja, saya dapat upah, nggak kerja, nggak dapat upah. Begitu ya. Kalau saya salah, ya mesti dihukum. Begitu kan ya. Nah, sehingga kita tidak ada manusia yang mengenal konsep anugerah. Bahwa pada saat seharusnya saya dihukum, Tuhan dengan kasih karunia-Nya melepaskan kita. Dia yang menggantikan kita. Itu nggak ada tuh di sini nih, konsep anugerah begitu. Yang kasih tanpa syarat, itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, yang kedua. Di sini kita berhadapan dengan lingkungan, bahkan orang tua yang tidak ideal. Kan kalau Tuhan bilang, Mas, bapakmu yang di dunia aja begini, apalagi bapak di sorga. Tentu itu yang maksudnya bapak yang ideal. Tapi ada bapak di sini, bapak-bapak yang cara mendidik anaknya, atau orang tua yang cara mendidiknya, pokoknya kalau salah dihukum. Begitu kan ya. Terus kalau terus dia baik, dipuji-puji setengah mati. Begitu ya. Jadi kalau dia dapat 10, ujiannya, wah seluruh tetangga tahu deh anaknya dapat 10, gitu ya. Kalau dia terus dapat 5, wah kamu bukan anak saya, kamu dihukum, wah nggak boleh ini, nggak boleh itu, begitu ya. Sehingga dia tuh taunya,
wah saya ini harus lakukan ini supaya saya nggak dihukum. Begitulah. Nah itu berangkat pemahaman yang salah, lalu dikaitkan pada waktu dia percaya. Nah ini yang mesti di apa yang Tuhan bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini mesti diformat ulang nih ya. Karena lalu akhirnya dibawa, wah bapak saya aja kayak begini, apalagi bapak di sorga. Begitu jadinya. Wah bapak saya aja sedikit-sedikit hukum, sedikit-sedikit hukum. Lalu itu diterapkan kepada bapak di sorga. Nah padahal firman Tuhan tidak mengajarkan gitu. Makanya ada seorang teolog bilang begini, iya dia memang kita bapak di sorga, tapi jangan lupa, he is not your daddy, he is your father in heaven. Jadi jangan samakan, walau bagaimanapun ayah kita di dunia ini tidak sempurna. Tetapi Bapa kita di sorga, dia adalah Bapa yang sempurna, yang tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Pada saat kita masih salah, pada saat kita masih kurang ajar dan otak, dia justru telah mati bagi kita. Apalagi sekarang kita sudah menjadi anaknya, maka Tuhan bilang, gak ada yang bisa berebut kamu dari tangan saya. Gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Nah itu yang harus saya pikir dipahami oleh saudara dan saya, dirubah konsep yang kita pahami tentang seorang Bapa yang ada di dunia ini, dan kita coba memahaminya betul-betul siapa Allah yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Wow, wah, terima kasih Bu, terima kasih untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Saudara Bambang Heryono. Saya mau menanyakan bagaimana tahu Tuhan melihat kita saat ini, sedangkan tokoh yang tadi punya anugerah komunikasi dengan Tuhan, saya sedang mengalami kesulitan yang cukup lama dan belum tahu dengan rencana Tuhan. Ya, saudara, rencana Tuhan itu sudah dinyatakan melalui firman-Nya. Yusuf itu tahu karena sudah ada firman Tuhan yang dikatakan tentang janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Jadi bukan berarti tiba-tiba Tuhan ngomong juga ke Yusuf, enggak juga. Semuanya sudah dinyatakan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan turun-temurun, begitu loh. Jadi ini tuh orang Yahudi itu, kalau saudara baca di Ulangan, ya, karena saya punya teman orang Yahudi waktu itu, teman sekelas waktu saya studi di Amerika. Jadi dia cerita bagaimana yang Ulangan itu pada saat mereka makan bersama-sama itu ya, itu si bapak itu ngulang-ngulang terus ngasih tahu tentang janji Tuhan kepada umatnya. Sehingga anak-anak ini terus diajarin gitu firman Tuhan. Sehingga tahu rencana Tuhan. Nah buat saudara dan saya sekarang ini, kan Tuhan sudah berikan firman Tuhan ini kepada kita, gitu ya. Dan lalu ya kita mesti baca sehingga kita tahu rencana Tuhan bagi kita. Makanya seperti yang saya bacakan dari Roma 8, ya. Roma 8 ayat 28 kan bilang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi nggak usah, itu sudah satu hal kebenaran yang nggak usah lagi Tuhan masih ditunggu-tunggu. Tuhan lihat saya nggak? Tuhan bilang, aduh, Tuhan bilang, rambutmu aja saya hitung, bisa kehitung, begitu ya. Jadi dengan kata lain, saya ciptain kamu, saya tahu betul luar dalam, saya tahu segala kondisi di dunia ini, saya tahu, gitu kan ya. Nah, jadi di situ kita lihat bahwa saudara dan saya sebagai orang yang hidup di hadapan Allah secara begitu, maka Roma 8 ayat 28 itu dan selanjutnya seharusnya bukan berarti begini, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, titik. Enggak. Kita sebagai orang yang sudah belajar firman Tuhan mengetahui bahwa saya diselamatkan itu berhenti hidup jadi ciptaan yang lama, apa ya, manusia yang setelah jatuh, yaitu hidup untuk diri sendiri, sekarang hidup menjadi ciptaan baru, ya hidup untuk Tuhan. Sehingga kebaikan itu adalah kebaikan yang di sini, yaitu dikatakan bahwa kamu supaya Tuhan bekerja, supaya kamu hidup sesuai dengan rencana Allah. Ini keterlibatannya itu hidup sesuai dengan rencana Allah. Apa rencana Allah? Supaya kamu menjadi gambar Allah, seperti gambar Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang merupakan gambar Allah yang sempurna. Nah, jadi kita lihat semuanya sudah ada di firman Tuhan. Makanya Paulus juga bisa berbuat itu karena dia udah baca, begitu loh. Apa semuanya yang ada, kan ada perjanjian lama waktu itu, gitu kan ya. Nah, jadi dia sudah belajar semuanya itu, makanya dikatakan iman itu bukan iman kalau betul kamu telah memiliki kepercayaan yang didasarkan firman Tuhan, maka seharusnya kamu hidup berdasarkan firman Tuhan. Itu yang dikatakan. Jadi itu maksudnya. Wow,
Baik. Terima kasih. Sekiranya bisa menjawab pertanyaan dari Pak Bambang ya. Jadi hidup sesuai dan di dalam kebenaran firman Tuhan. Baik, terima kasih Bu Rahmiati untuk malam hari ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung di Instagram, di Facebook maupun di YouTube. Terima kasih buat komentar dan pertanyaan yang masuk. Kalau ada komentar yang belum bisa saya bacakan, saya mohon maaf. Dan kita akan menutup sesi ini dengan doa. Saya rindu Ibu Rahmiati boleh menolong kita memimpin di dalam doa, Bu. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Di tengah dunia yang berubah, di tengah manusia yang bisa berubah dan kadang tidak bisa dipercaya, dan juga manusia yang penuh keterbatasan. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang selalu bisa kami andalkan. Bahkan di saat kami sebagai anak-anak Tuhan tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tetap terlibat. Tuhan tetap tidak membiarkan kami lalu jatuh dan tersesat sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Engkau akan terus terlibat, memastikan betul bahwa tidak ada lagi yang memisahkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk hidup sesuai dengan kepercayaan kami, sesuai dengan kepercayaan kami yang didasarkan kepada firman Tuhan, bukan apa kata orang. Tapi sungguh-sungguh Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan, dan di tengah segala sesuatu yang kelihatannya tidak masuk akal, kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu di dalam perjalanan hidup mereka masing-masing, dan biarlah mereka terus hidup di dalam agenda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Rahmiati sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Terima kasih buat rekan-rekan. Karena itu saya Feby Timotius bersama dengan Ibu Rahmiati dan juga kerabat yang lainnya di balik layar mengucapkan selamat malam. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhan ku ajak Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau,
Tuhan, kami tahu kami tidak berlayak bahkan untuk mempersembahkan akan rangkaian ibadat ini kepadamu. Kami tahu kami orang berdosa. Tuhan, tolong layakkanlah kami. Bahkan pada saat kami mendengar dan mencoba untuk memikirkan mengenai apa yang Kau memang sudah sediakan. Tuhan, beri kepada kami jiwa yang teachable, yang memang mau belajar. Jiwa yang peka dan jiwa yang tulus dan rendah. Supaya kami betul-betul menangkap apa yang Engkau bisikan kepada kami. Tuhan, tolong supaya waktu yang tersedia di depan ini menjadi waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Sehingga Engkau dipermuliakan di dalam hati dan pikiran kami. Dengarkan seluruh sembahyang kami oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi hari ini kita secara khusus akan memikirkan mengenai satu tema, yaitu karakter Kristen, rendah hati. Jadi ada banyak karakter Kristen, tetapi mungkin hamba Tuhan di sini memilih rendah hati. Apa itu ya? Dan bagaimana saudara kita bisa memahami akan keunikan dari ajaran daripada Alkitab sebagai firman Tuhan ini. Saudara, dalam Matius pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-28, Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk atau beban yang kupasang, dan belajarlah daripadaku, oleh karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan kelegaan. Oleh karena kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku itu pun ringan." Saudara, pada saat saya menerima tema ini, yang terpikir dalam pikiran saya itu adalah apa ya signifikansinya memikirkan mengenai rendah hati. Oleh karena kita semua sebetulnya tahu. Tetapi antara tahu dan tidak tahu itu ternyata hadir di dalam pikiran kita, saudara. Jadi kalau Alkitab itu membicarakan misalnya aja ya, kenapa kamu harus mengabarkan Injil? Ya oleh karena Tuhan yang suruh, Great Commission, beritakanlah Injil. Dan kalau Tuhan mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Ya kita tahu, Yesus mengatakan, bagaimana dunia ini akan tahu kamu muridku, jikalau kamu tidak saling mengasihi. Gitu. Bahkan pada saat kita itu berpikir mengenai ya jangan kita itu mencintai dunia dengan segala isinya. Ya oleh karena apa? Ya oleh karena 1 Yohanes pasal 2 mengatakan ya semuanya itu akan lenyap. Jadi kita itu sebenarnya mengerti hal-hal tertentu itu. Bahkan jikalau dalam Matius pasal yang ke-5 itu Yesus mengatakan gitu ya, jikalau kamu cuma mencintai orang yang mencintai kamu lah, lalu bedanya dengan orang-orang di dunia itu apa? Nah itu, supaya kita mengerti. Tetapi pada saat kita bicara mengenai humbleness, rendah hati, apa sebetulnya signifikansinya? Oleh karena saya melihat di dalam Galatia pasal yang ke-5, saudara, di dalam deretan buah-buah roh, itu pun tidak ada kata rendah hati. Nah, buah roh, ya kan, adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada buah roh yang menyebutkan akan rendah hati, saudara. Jadi apa ini sebenarnya? Nah, saudara, pada saat kita membaca Alkitab dan semakin kita mencoba untuk integrate, itu artinya mencoba untuk menyatukan bagian-bagian dari Alkitab yang lain. Nah, saya melihat bahwa sebetulnya rendah hati itu selalu hanya bisa dijelaskan di dalam kaitan dengan karakter lain. Loh, kok gitu? Iya, saudara.
Jadi seperti tadi ya, dikaitkan dengan buah roh. Ya buah roh yang mana? Nah, pada saat kita bicara mengenai buah roh, kasih, ya sukacita mungkin agak jauh ya kan. Nah, kemurahan, kebaikan ya kan. Nah, mulai kita itu aware. Jadi manusia ini sebenarnya kalau saudara belajar misalnya aja emotional intelligence dari manusia itu dari yang sebenarnya mempopulerkan itu orang yang bernama Daniel Goleman ya. Nah, dia mengatakan orang dengan emotional intelligence yang baik itu biasanya itu mampu itu membuat apa? Self regulation. Itu artinya apa? Bisa mengatur akan emosinya sendiri, bisa merasakan emosi dari orang lain. Nah, sehingga di dalam konteks itu Saudara, sehingga Daniel Goleman mengatakan orang yang emotionally intelligent baik, ya dengan sendirinya dia bisa berempati dan dia bisa punya self awareness. Nah, mulai kita tahu. Jadi orang yang rendah hati itu adalah orang yang tanda petik, ya kan? Yang sebetulnya itu sadar sekali akan efek daripada kehadiran dirinya. Sehingga dia itu mencoba merasakan yang orang lain rasakan kalau melihat saya berpakaian bagus. Kalau melihat saya memakai mobil yang bagus sekali. Kira-kira apa? Nah, ini orang yang rendah hati itu mencoba berempati. Nah, sehingga dia itu tidak mau sengaja menonjolkan dirinya. Oleh karena dia berempati, dia bisa meregulate emosinya. Nah, bisa punya self awareness. Nah, itulah sebabnya. Oke. Nah, sekarang kalau kita melihat yang seperti ini, Saudara, kita itu sadar sebetulnya. Waduh, bicara mengenai rendah hati, itu bicara mengenai something yang sebetulnya esensial di dalam jiwa manusia. Jadi jiwa manusia itu di dalam kehidupan ini, kita itu tahu bahwa kita ini digerakkan oleh dua dorongan insting namanya. Jadi kalau saudara belajar akan developmental psychology, saudara akan tahu bahwa manusia sebetulnya seharusnya setiap fase dalam hidupnya mendapatkan pemenuhan. Ya, misalnya dalam psikososial itu Erik Erikson mengatakan ya pada usia 0 sampai 2 tahun seharusnya kamu itu ada di dalam lingkungan di mana orang tuanya mengasihi kamu dan kasihnya itu kamu nikmati. Ya, saya pernah mengatakan di tempat ini ya, usia anak baru 3 bulan. Nah, ternyata orang tuanya itu tidak suka anak. Wah, jam 2 pagi anak itu nangis. Dia itu merasa terganggu karena besok mesti kerja. Sehingga dia itu menggendong anaknya dengan kasar. Suaranya tidak enak. Mengganti popoknya dengan kasar. Memberi air susu dengan kasar. Nah, meskipun anak itu baru 3 bulan saudara. Tetapi di dalam jiwanya sudah terbentuk pola. Yang nantinya sama dengan suatu pikiran. Yang belum muncul sekarang. Aku tidak suka manusia. Kenapa? Karena manusia pertama yang hadir dalam hidupku, mamaku, setiap kali dekat aku takut. Setiap kali dekat aku gelisah. Setiap kali dekat aku merasa mau nangis. Nah, saudara bisa bayangkan. Sehingga setiap anak umur 0 sampai 2 tahun itu membutuhkan suatu pengalaman sentuhan kasih yang menghasilkan jiwa yang bisa trust. Trust itu artinya apa? Nantinya bisa mempercayai orang. Nantinya bisa kerja sama orang. Nah begitu loh. Nah, nanti 2-3 tahun nanti kebutuhannya menjadi berbeda lagi. 3-4 tahun berbeda lagi. Nah ini yang namanya developmental psychology. Oke. Nah, dari sana kita tahu sebetulnya kalau manusia mendapatkan semua kebutuhan primernya, makanya yang menggerakkan jiwanya itu namanya life instinct. Ya, saya cuma mengutip aja kata-kata dari Sigmund Freud. Ya sebetulnya kalau manusia itu mendapatkan pemenuhan kebutuhannya yang baik itu, sepanjang umur hidupnya ada dorongan untuk tanda petik yang namanya life instinct yang menyebabkan manusia itu ingin menjadi manusia seutuhnya. Yang mencapai self actualization-nya. Ya itu intinya apa? Sehingga ngapain? Ya dia akan memakai potensinya. Dia akan berupaya untuk menjadi seorang dengan nilai di sekolah itu yang bagus, ya kan? Yang punya achievement, bisa menjadi kreator, pencipta, bahkan inovator dalam dunia ini. Nah, sekarang menjadi masalah sekarang. Ya, jadi manusia yang sehat itu harus mempunyai life instinct. Tapi life instinct yang seperti ini,
Itu membuat manusia, tidak ada satu orang pun yang tidak sombong. Oleh karena manusia itu membutuhkan achievement. Di tengah dunia yang kompetitif seperti ini. Ya di mana-mana itu ada hadiah-hadiah yang memenangkan perlombaan. Ya olahragawan itu semuanya orang sombong semuanya. Politikus-politikus semuanya orang sombong. Oleh karena apa? Mereka sebetulnya menginginkan punya kuasa. Punya role. Dihargai, diakui. Ya pencapaiannya. Orang itu harus memuji dia. Nah saudara, manusia siang malam pagi petang selalu menginginkan menghadirkan diri itu impress orang. Saudara kalau pergi ke pesta kawin, isinya adalah orang yang sebetulnya ngapain? Sedang mendemonstrasikan aku pakai pakaian yang paling apik. Ya, aku mendandanin dari pagi itu pergi ke salon supaya orang itu mengatakan, wah kamu usianya sudah 70 tahun masih cantik loh. Nah, itu yang mereka harapkan. Jadi semua manusia adalah manusia yang sebetulnya seperti binatang merak yang sedang mengembangkan akan warna-warni daripada bulu-bulu daripada sayapnya. Tidak ada manusia yang bisa lepas. Jadi apalagi kalau kita berbicara mengenai soal rendah hati. Manusia tidak mungkin menjadi rendah hati. Bahkan orang yang mengaku dari mulutnya rendah hati. Bahkan manusia yang siang malam pagi petang pelayanannya adalah pelayanan humble. Mother Teresa luar biasa orang yang mengakui dia itu self-sacrificial loh life-nya. Tapi pada akhirnya tahun 1979 dia mau terima hadiah Nobel, saudara. Nah ini apa? Berarti di dalam jiwanya tetap ada kebutuhan. Pelayananku, pengorbananku harus dihargai. Rendah hati? No. Tidak ada manusia yang rendah hati. Semua manusia sombong. Semua sebetulnya ingin seluruh dunia itu harus menghargai dan mengagumi dirinya. Nah, lalu sekarang bagaimana? Pada saat kita bicara mengenai rendah hati di dalam suatu konteks gereja. Lalu apa? Saudara saya melihat di dalam Alkitab itu beberapa orang yang demonstrate awareness tadi. Ya sama seperti misalnya jadi mau kita itu mengerti rendah hati. Ya kita mengerti. Di dalam jiwa kita itu ada kesombongan luar biasa. Daud di dalam Mazmur 131 itu mengatakan. Tuhan aku tidak mau berpikir yang tinggi-tinggi. Oleh karena apa? Itu yang aku sebetulnya pengen, ya kan? Aku tidak mau berpikir yang membuat aku itu dikagumi, ya kan? Hal-hal yang indah dan ajaib, tidak mau Tuhan, please help me. Aku hanya mau berpikir seperti anak yang baru disapih. Waduh. Berarti dia aware sekali. Jadi hanya jikalau aku itu mengadopsi tingkah laku seperti anak yang usianya barangkali itu 2 tahun, baru lepas air susu ibunya, yang takut-takut, ya. Berpegangan kepada jubah mamanya. Jadikan aku seorang anak yang baru disapih. Aneh sekali Daud ini. Itu kepekaan rohani. Nah apakah berhasil dia? Oh berhasilnya cuma 5 menit. Loh saudara tidak percaya ya? Tidak pernah berhasil Daud. Dia sombongnya luar biasa. Dan dendam dan dia merasa berhak itu untuk membunuh akan musuh-musuhnya itu. Sampai titik terakhir sebelum dia wafat. Daud rasa-rasanya rendah hati ya. Pada saat dia tidak mau membunuh akan Saul. Oleh karena apa? Jangan sampai aku ya mengucurkan darah orang yang diurapi Allah. Wah luar biasa saudara. Pada saat Daud dikerutukin oleh Simei. Simei itu orangnya Saul. Ketika Daud dikejar-kejar Absalom, ya kan Simei di jalan ngambil batu saudara sambil mengutuki Daud, menimpuki dengan batu. Lalu tentara Daud mengatakan biar aku potong kepala anjing ini. Tapi Daud mengatakan, please jangan. Izinkan dia ngomong apa adanya. Karena siapa tahu Tuhan menitipkan kata-kata itu untuk aku. Wah terendah hati banget dia saudara. Seolah-olah dia pengampun, ya kan? Tapi sebelum dia membiarkan Salomo menjadi penggantinya.
Dia ngomong apa? Salomo, kalau nanti kau naik tahta, jangan lupa, don't forget, orang tua-tua itu. Ya, Yoab, Simei, jangan izinkan mereka masuk lubang kubur tanpa berlumuran darah. Itu omongan siapa? Pernah Daud itu berhasil rendah hati? Ya berhasil 5 menit. Dan saya hidup ini seperti ini. Dan saya melihat itu seluruh kitab daripada tulisan Rasul Paulus. Saya melihat pergumulan dari orang yang saleh. Yang ingin sekali mengalami perubahan dan pembaruan dalam hidupnya. Nah, dia mulai tahu. Ya kan? Tahun 55 kepada jemaat di Korintus dia mengatakan, aduh, dibandingkan dari rasul-rasul, aku paling berdosa. Tapi kemudian tahun 56 pada saat dia menulis kepada Efesus, dia mengatakan dibandingkan semua orang Kristen, aku paling berdosa. Dan sebelum dia dieksekusi mati, di dalam 1 Timotius, dia mengatakan apa? Dibandingkan semua manusia di seluruh dunia, aku paling berdosa. Yaitu berarti Paulus itu mencoba untuk mengenali, aku sudah lahir baru, aku sudah bertemu dengan Kristus, tetapi aku belum mengalami perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupanku. Sehingga di dalam Roma pasal yang ke-7, dia mengatakan kalimat seperti ini, saudara Paulus. Dalam tubuhku ini ada 2 macam hukum. Hukum akal budi, aku tahu. Aku harus memuliakan Tuhan. Tetapi masih ada lagi hukum darah daging ini. Yang terus menyeret aku ke dalam perhambaan dosa. Aku manusia celaka ini. Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Loh, ini dikatakan oleh seorang Paulus yang tanda petik. Dia pernah menjadi Farisi. Dia pernah menjadi orang beragama yang tidak pernah ada tandingannya. Loh, kenapa Pak Yakob ngomong itu? Iya, saudara, orang Farisi itu ada kelompok orang-orang beribadat yang ajaib. Oleh karena apa? Mereka tahu bahwa 10 hukum Taurat itu sulit sekali ditafsirkan. Sehingga 10 hukum itu menjadi 613 hukum. Sampai kalau mereka mau makan atau minum aja, mereka tuh harus tahu bagaimana caranya pegang gelas supaya tidak berbuat dosa. Kalau mereka berjalan pada hari Sabat, mereka mau hitungin langkahnya loh. Jangan sampai aku berbuat dosa. Nah, Paulus berhasil enggak? Berhasil. Lihat aja di dalam Filipi pasal 3 dia ngomong apa? Aku ini orang ahli Taurat, orang Farisi. Sudah belajar sejak muda untuk memenuhi semua hukum ini tanpa cacat. Ada di sana. Dan saudara-saudara dalam Matius pasal 19, Tuhan Yesus kan pernah bertemu dengan seorang pemuda yang juga mirip. Nah, pemuda itu ngomong apa? Ya, dia kata, ya hukum yang mana yang perlu lagi aku penuhi? Lalu Yesus mengatakan ya hukum Taurat. Semuanya aku sudah lakukan dari kecil, tidak ada cacatnya. Kurangnya apa? Berarti orang Farisi ini orang seperti ini, saudara. Jadi saudara tahu ya, untuk menghadapi akan dosa, Tuhan Allah menghadirkan akan kesadaran bahwa dosa manusia itu sebenarnya terbagi dari 3 bagian. Ya, dosa yang pertama itu adalah original sin. Ya, dosa asal oleh karena kamu dan saya anaknya Adam dan Hawa. Sehingga non posse non peccare. Itu artinya mau tidak mau pasti berbuat dosa. Udah. Tapi ada dosa yang namanya actual sin. Dosa dalam kesadaran aku lakukan. Tetapi yang Paulus sebut ini bukan dosa original dan dosa actual. Oleh karena 2 hal ini, sebetulnya hukum Taurat itu sudah bisa memenuhinya. Ajaib ya. Masih ada dosa satu lagi yang saya sebut dengan istilah inevitable sin. Apa itu? Ya, dan sama seperti tadi ya, saya sebutkan seorang bayi lahir dari keluarga ya kan, yang kebetulan orang tuanya itu ya tidak mencintai anaknya. Nah, sekarang anak itu sejak usia 3 bulan aja sudah menyimpan
Puluhan macam dosa yang tidak bisa dihindari lagi. Yaitu dosa anger, kemarahan. Dosa insecurity, rasa tidak aman. Dosa tidak pernah cukup hidup ini. Dosa kegelisahan, tidak pernah dia bisa selesaikan. Sampai nanti seumur hidupnya, bayangin ya. Paulus itu dalam bentuk apa? Tetapi dia aware sekali. Oleh karena dalam Roma pasal 7 dia akan ngomong, aku tidak tahu lagi bagaimana mengatasi ini. Oleh karena semua dengan hukum Taurat aku bisa lakukan. Tapi yang satu ini ada dorongan death instinct. Dorongan kematian dari dalam. Mau tidak mau aku harus berbuat dosa. Aku tidak mengerti ketemu dengan orang seperti Barnabas. Kenapa aku gampang marah? Padahal dia adalah orang yang diurapi roh. Dia orang paling baik, aku tidak bisa tahan. Sehingga di dalam Kisah Rasul-Rasul terjadi pertengkaran antara Paulus dan Barnabas. Sengit sekali. Oleh karena apa? Barnabas itu pengampun. Aku tidak tahan dengan orang yang suka gampang mengampuni seperti ini. Iya, dia memaafkan akan apa? Akan keponakannya sendiri. Pada saat bersama dengan Paulus, Barnabas itu mengabarkan Injil. Ternyata di tengah jalan itu, Yohanes Markus, penulis Injil Markus ini loh, pulang. Paulus marah sekali. Sekarang dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 15, ketika Barnabas mau ngajak lagi Yohanes Markus, Paulus itu menentang. Orang yang bujai seperti itu jangan diajak lagi. Terjadi pertengkaran luar biasa antara Paulus dan Barnabas. Dan Paulus tidak mengerti kenapa aku itu kok tidak bisa memaafkan orang seperti Yohanes Markus. Kenapa aku tuh bisa sekali tidak tahan berhadapan dengan orang tipe seperti Barnabas ini. Bahkan dia mengakui dalam Galatia yang pasal yang keempat itu. Kepada seorang bernama Petrus. Yang munafik itu aku tidak tahan. Disebutkan apa? Simon Petrus lagi makan dengan orang-orang yang tidak bersunat, saudara. Padahal Simon Petrus sendiri tahu ini sudah keputusan dari konsili. Jadi yang bersunat, tidak bersunat itu tidak penting. Gitu. Tapi dia masih membawa jiwa orang Yahudi. Makan dengan orang tidak bersunat, tiba-tiba muncul orang-orang Kristen, ya kan? Tapi orang Yahudi bersunat semua. Langsung Petrus itu kabur. Di sana itu Paulus mengatakan apa? Kamu, saya tidak tahu caranya Paulus menghadirkan Petrus seperti apa. Tapi aku memarahi Petrus di muka umum. Nah, Paulus itu tahu. Saya tidak mau itu, tetapi itu sudah muncul. Lalu bagaimana ini? Nah, inilah persoalannya. Saudara, membaca surat-surat Paulus, itu ada suatu proses yang gradual terjadi perubahan di dalam diri Paulus. Saya mula-mula dia pikir ini kelemahan tidak bisa rendah hati, aku bisa atasi dengan suatu tekad. Ya kan? Banyak doa, meditasi, ya, menghafal ayat, mengabarkan Injil, silakan. Tapi Paulus tahu bahwa itu hukum Taurat. Sehingga dia ketika menghadapi jemaat Galatia, Galatia itu mirip. Oleh karena apa? Pada saat menghadapi jemaat Galatia, Paulus itu pertama kali ngomong dengan keras sekali. Galatia pasal yang pertama. Terkutuklah kamu. Waduh. Itu anatema disebutkan Paulus itu sampai 2 kali. Apa sebetulnya Paulus itu marah sekali? Jemaat Galatia ingin sekali membuktikan dirinya punya kemenangan iman. Tetapi tidak pernah berhasil. Sama seperti saudara-saudara dan saya di tempat ini. Sehingga mereka itu didatangin oleh hamba-hamba Tuhan, orang-orang Yahudi Kristen yang anti Paulus. Nah, orang-orang Yahudi Kristen ini pikirannya sinkretistik. Mengawinkan akan Injil kasih karunia Paulus dari Tuhan itu dengan apa? Taurat, saudara. Lalu mereka mengatakan kepada jemaat Galatia, kamu gagal antara lain bisa mengatasi jiwa kesombongan kamu itu. Ya oleh karena kamu tidak mengabaikan Taurat. Kamu mulailah belajar Taurat. Oleh karena apa? Oleh karena itu Tuhan Yesus juga tidak menolak Taurat. Lah pada saat mereka itu mencoba mengawinkan Injil kasih karunia itu dengan Taurat, Paulus marah sekali.
Sampai dia mengatakan anatema, itu artinya terkutuklah kamu. Paulus berhasil untuk menjelaskan. Mungkin jemaat Galatia lalu bertanya, lalu bagaimana kami itu harus bisa mengatasi dan dosa kesombongan ini? Sampai akhir dari surat Galatia, Paulus tidak berhasil. Dalam Galatia pasal 4, Paulus ngomong kalimat seperti ini. Perhatikan ya. Dulu kamu itu begitu baik sama aku. Sehingga kamu tidak jijik melayani aku. Loh, kenapa Paulus menyebut jijik? Kemungkinan Paulus itu epilepsi, saudara. Saat itu belum ada obatnya. Dan setiap kali komat, waduh menjijikkan sekali, saudara. Dan jemaat Galatia itu rela membersihkan kotorannya, air ludahnya, apanya. Begitu, saudara. Sampai Paulus menyebut dalam Galatia pasal 4. Kamu tidak jijik melayani aku. Tapi plus kalimat seperti ini. Jikalau saat itu aku meminta kamu mencungkil biji matamu untuk aku, kamu akan kasihkan. Luar biasa toh. Paulus itu punya impression jemaat Galatia ini luar biasa baiknya. Tetapi sekarang sejak aku ngajarin kamu jangan hidup dalam Taurat, hidup dalam kasih karunia, kamu membuat aku itu musuhmu. Itu ada di dalam Galatia pasal 4. Aku hilang akal. Nggak ngerti lagi caranya ngajarin kamu. Aku persis seperti perempuan yang mau bersalin dan tidak keluar-keluar. Sakit sekali. Sampai bagian terakhir dari Galatia, Paulus tetap tidak berhasil. Baru tahun 58, Paulus itu berhasil menjelaskan. Nah, menjelaskannya bagaimana, saudara? Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8. Paulus mengatakan, memang kita ini diselamatkan karena kelahiran baru. Betul. Karena kasih karunia. Betul. Tapi oleh iman. Nah, inilah. Jadi Paulus memahami sungguh. Kasih karunia Allah dalam Kristus. Itu meskipun aku akui di mulut. Itu masih menjadi assumptive truth. Kebenaran asumsi. Saudara belum mengalami. Saudara hanya bisa mengalami jikalau saudara memakai iman yang Tuhan anugerahkan. Nah, lalu apa itu? Nah, saya kemudian mulai melihat di sini. Nah, dengan iman itu Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 mengatakan, aku melatih tubuhku begitu rupa. Jangan sampai aku terbuang dari keselamatan. Loh, apa itu? Kalau melatih tubuh itu kan sama dengan aku juga kemudian rajin memenuhi seperti hukum-hukum Taurat itu. No. Oleh karena dalam 1 Korintus pasal 9, Paulus itu sekarang sudah menyadari sekali apa yang terjadi. Sehingga dia itu ngomong dengan kalimat yang kita harus perhatikan kayak ayat yang lain di tempat lain. Lalu apa itu? Roma pasal 12. Paulus mengatakan apa? Ibadat yang sejati. Mempersembahkan seluruh tubuh sebagai persembahan yang hidup. Mata, telinga, kuping, mulut, tangan. Semua persembahkan. Lalu gimana caranya? Aku melatih. Tapi melatih untuk apa? Nah, di dalam 1 Timotius pasal 4. Paulus mengingatkan. Latihan badani kurang berfaedah. Tetapi ibadah menjadi godliness. Nah, ini akan menghadirkan kamu pengalaman kekal di surga. Nah, saya akan ulangi ini ya. 1 Timotius pasal yang keempat. Paulus mengatakan, latihan badani kalau aku cuma berlatih seolah-olah sama seperti aku melatih diriku untuk memenuhi hukum Taurat, bojai. Aku harus melatih tubuhku untuk apa? Untuk ibadat. Loh, jadi apa ini? Jadi saudara ini adalah apa yang Paulus ingatkan. Saudara datang gereja, rajin, itu hanya memenuhi Taurat. Tapi kalau datang gereja, saudara punya preparation. Oleh karena saudara menginginkan bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, melatih diri untuk ibadat. Supaya ada suatu encountering perjumpaan antara kamu dengan Tuhan. Pada saat saudara-saudara doa dalam ibadat ini, itu hukum Taurat, saudara. Tapi pada saat doa, saudara itu mengatakan kepada jiwamu sama seperti Daud,
Tuhan, aku tidak berlayak ini. Bagaimana aku bisa omong-omong dengan engkau? Please have mercy upon me. Nah, saudara, terjadi sesuatu encountering. Melatih doa. Pada saat saudara menyanyi. Saudara menyanyi bagus-bagus. Maaf ya, itu cuma agama. Tidak ada gunanya apa-apa. Tapi kalau saudara menyanyi itu lahir dari tuntunan Roh Kudus. Sekarang saudara nyanyi nyanyian tadi itu sebagai nyanyian baru. Oleh karena karya Roh Kudus yang sedang menghinggapi saudara. Nah, saudara latihlah menyanyian seperti itu. Dan kalau saudara mendengarkan firman. Itu saudara bukan mendengarkan hanya untuk mikir-mikir. Itu Taurat lagi. Aku senang sekali mendengarkan urean-urean itu yang membuat stimulate my thinking. Lalu itu Taurat lagi. Tapi jika engkau itu persis seperti mencariakan mutiara yang elok. Yang mengatakan, Tuhan, firman-Mu betapa berharganya. Tetapi aku kurang mempunyai kehausan dan kelaparan. Please have mercy upon me. Jika saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Dengan kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Saudara akan mengalami encountering with God. Lah, inilah yang disebut. Aku melatih tubuhku begitu rupa. Nah, ini bukan latihan badani yang kurang berfaedah. Tapi ini adalah latihan ibadat. Sehingga Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 15. Kamu itu ranting-ranting dan aku pokok anggur. Please, abide in me. Nempelah kepadaku. Apart from me, you can do nothing. You tidak bisa apa-apa. You tidak bisa mengatasi akan kesombongan itu. Dengan tekad, dengan latihan. Tidak mungkin. Hanya Kristus. Kenapa? Sumber daripada kebenaran. Yang di dalam bahasa teologi itu disebut summum bonum. Sebetulnya kebenaran yang sempurna. Oleh karena apa? Oleh karena Allah sendiri di dalam Yesus Kristus adalah rendah hati yang sempurna. Dia yang mulia. Dia menanggalkan kemuliaannya untuk bersama dengan saudara. Dia yang maha kaya. Dia hadir sebagai manusia yang papa dan miskin. Dia yang sumber bijaksana. Dia rela untuk disalah mengerti, saudara. Semua yang saudara kalau membaca di dalam Alkitab, saudara salah mengerti terus mengenai Tuhan Yesus. Bahkan pada saat memilih murid aja kita berpikir, aduh, kok kayak gitu caranya memilih murid. Dia maha tahu kenapa milih akan Yudas. Kenapa milih akan Simon yang jelas-jelas orang zilet, tujuan hidupnya itu hanya untuk mengembalikan kerajaan Daud. Kenapa milih itu? Kenapa milih ini? Apa dia tidak tahu? Ya, seolah-olah kalau aku itu menjadi Yesus, aku memilih orang-orang yang sudah melewati tes. Yang qualification-nya. Kenapa dia begitu? Bahkan dia rela disalah mengerti. Aku mendidik muridku ini 3,5 tahun. Ada hasilnya? Tidak ada hasilnya. Saudara tidak pernah melihat murid-murid Yesus itu kemudian saling mencintai. Rendah hati. Tidak ada. Kenapa begitu? Nah, saudara. Jadi dia adalah Allah yang sempurna. Yang menghadirkan dirinya di dalam 2 Korintus pasal 5 disebutkan. Persis seperti orang berdosa. Sehingga orang salah mengerti kepada dia. Kamu itu sahabatnya orang berdosa. Peminum, gelojoh, pemabuk. Begitu saudara. Semua orang salah mengerti sama Tuhan. Jadi sumber daripada kerendahan hati yang sempurna. Hanya ada pada dia. Dan jikalau kita itu pada pagi hari ini belajar mengenai rendah hati. Kita tahu seperti ini bukan rekayasa lah saudara. Mulai hari ini belajar rendah hati. Tidak mungkin saudara akan berhasil. Kecuali jika saudara itu menyatu dengan dia. Abide in me. Maka kerendahan hati yang sempurna seperti itu. Mulai hadir di dalam jiwa kita. Dan kita mulai mengerti bahwa hidup kita ini sudah mulai diubah menjadi berbeda. Oleh karena hanya Kristus saja. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami tahu. Kami semua menghadapi masalah kesombongan yang tersembunyi.
Bahkan jikalau kami mengaku-ngaku dan merendah-rendahkan diri, merendahkan hati, kami tetap manusia yang sangat sombong. Tuhan tolong. Oleh karena kami tahu bahwa sebetulnya realita daripada kerendahan hati tak terpisahkan dari rencana Allah yang kekal, yang merendahkan hati, mengosongkan dirinya, kenosis, untuk mematikan dosa. Tuhan ajar supaya kami bukan belajar rendah hati untuk belajar moral dan etika yang orang lain akan akui. Tapi kami belajar rendah hati supaya kami mulai menyatu dengan apa yang Engkau itu sediakan. Tuhan berkati jemaat ini. Tolong kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.